Halo Sobat Tani, kembali lagi saya dalam channel Vanlip 1R. Kali ini saya akan membahas tips bagaimana cara memilih fungisida yang cocok di musim penghujan. Karena musim penghujan ini merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi para petani di dalam membudidayakan tanaman tomat atau cabai. Karena musim penghujan ini sangat menghambat ketika kita mengaplikasikan fungisida. Karena apabila setiap hari turun hujan, ini sangat mengganggu bagi kita sebagai petani. Untuk itu, agar supaya tepat sasaran atau tepat dalam penggunaan fungisida, cara mengaplikasikannya, kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih bahan aktif yang cocok untuk di musim penghujan dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Di musim hujan merupakan kendala tersendiri bagi petani tomat, karena di musim hujan tanaman rentan sekali terkena penyakit yang diakibatkan oleh jamur, baik bercak kering maupun jamur basah, busuk buah, dan busuk daun. Keadaan yang lembab akibat hujan membuat jamur cepat berkembang di tanaman tomat itu sendiri. Apalagi tomat yang umur 30 hari setelah tanam sampai menjelang panen sangat rentan sekali terkena dengan jamur atau patogen. Perawatan yang maksimal yang dibutuhkan oleh petani di musim hujan, mulai dari pemilihan fungisida, bahan aktif, maupun cara tepat, dosis tepat, dan waktu aplikasi yang baik dibutuhkan di musim penghujan. Seringkali kita salah di dalam menggunakan fungisida sehingga mengakibatkan kerugian bagi kita, baik secara materi, waktu, dan tenaga. Berikut ini beberapa jenis bahan aktif yang direkomendasikan di musim penghujan yang akan saya jelaskan bagaimana cara dan dosis dalam pemakaiannya. Fungisida yang kita gunakan baik sistemik maupun kontak di dalam mengatasi jamur atau patogen. Yang pertama, kita menggunakan tembaga. Kedua, kita menggunakan fungisida yang benar-benar aktif Manconsep 80%. Kedua fungisida ini berdasarkan cara kerja kedua fungisida ini termasuk di dalam golongan inorganik. Kode cara kerjanya M1 atau multisite. Fungisida multisite adalah fungisida yang umumnya bekerja secara kontak yang bisa mengendalikan banyak jamur di kelas yang berbeda. Artinya kedua fungisida ini bisa untuk bercak kering dan juga untuk bercak basah. Fungisida yang masuk dalam kelompok multisite adalah fungisida yang memiliki resistensi rendah. Artinya fungisida ini tidak mengakibatkan resistensi terhadap patogen atau jamur yang menyerang tanaman tomat. Kelebihan lain, fungisida ini dapat bertahan meskipun diguyur dengan air hujan. Tapi alangkah baiknya kita pakai lem atau perekat
untuk aplikasi yang lebih maksimal. Kedua fungisida ini sangat efektif untuk mengatasi layu fungsarium maupun busuk empelur atau busuk batang pada tanaman tomat. Kedua, kita menggunakan fungisida sistemik. Di sini saya menggunakan Amistar Top dan Skor. Kedua fungisida ini memiliki peran yang sama, tapi kelebihan dari Amistar Top memiliki 2 bahan aktif, sedangkan Skor hanya memiliki 1 bahan aktif, tetapi untuk kadarnya atau masih lebih Skor untuk kadar bahan aktif di vikanosolnya masih tinggi Skor daripada Amistar Top. Di vikanasol di Skor ini memiliki 250 gram per liter, sedangkan untuk Amistar Top hanya memiliki 125 gram per liter. Tapi kelebihan dari Amistar Top memiliki bahan aktif tambahan seperti azatrobin 200 gram per liter. Tapi keduanya memiliki peran yang sama. Saran saya terlebih dahulu Skor, kemudian diganti dengan Amistar Top. Tapi kedua tidak boleh di mix, kedua bahan aktif, kedua fungisida ini tidak bisa di mix karena memiliki bahan aktif yang sama. Kelebihan dari Amistar Top yang bekerja secara sistemik, yang ketika diaplikasikan langsung masuk ke dalam jaringan tanaman, membunuh, mencegah, dan mengobati tanaman dari serangan jamur atau patogen, karena bekerja secara sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan preventif. Artinya fungisida ini ketika masuk di dalam jaringan tanaman mampu membunuh, mencegah, dan mengobati dari dalam tanaman. Berbeda dengan fungisida kontak yang bekerja secara kontak, yang membunuh jamur atau patogen ketika terkena dengan obat atau fungisida tersebut. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi saran saya ini sangat cocok digunakan di musim penghujan karena fungisida kontak seperti tembaga dan menkonsep, keduanya yang bekerja secara multisite, artinya tidak dapat mengakibatkan jamur atau patogen menjadi resistensi. Karena kedua fungisida ini tidak dapat mengakibatkan resistensi, sehingga sangat cocok dipakai berulang-ulang di musim penghujan. Karena musim penghujan seringkali kita memiliki kendala waktu, dan karena apabila hari-hari turun hujan, maka para petani sangat disarankan untuk melakukan penyepraian berulang-ulang. Jadi bisa seminggu 2-3 kali semprot. Bahkan kedua fungisida ini, tembaga dan menkonsep, bisa dispray atau diaplikasikan setiap hari karena kedua ini tidak mengakibatkan resisten terhadap jamur atau patogen tersebut. Berbeda dengan fungisida yang memiliki sifat sistemik atau single site, artinya fungisida ini yang bekerja secara sistemik ketika diaplikasikan masuk dalam jaringan tanaman, dan dari dalam jaringan tanaman membunuh atau mencegah
tanaman untuk terserang dari jamur atau patogen. Sehingga tidak disarankan ketika kita menggunakan fungisida sistemik, tidak disarankan untuk mengaplikasikannya seminggu 2 atau 3 kali. Karena apabila kita lakukan mengaplikasikan fungisida ini dalam seminggu 2-3 kali, itu akan mengakibatkan resistensi dan akan menimbulkan strain yang baru, sehingga akan sangat sulit mengendalikan jamur atau patogen tersebut. Nah, seringkali kita salah dalam mengaplikasikan fungisida, tidak sesuai dengan anjuran, mungkin karena dilihat musim penghujan, para petani sering-sering melakukan penyemprotan, tetapi salah di dalam cara pemilihan bahan aktif maupun salah di dalam cara mengaplikasikannya. Karena jelas fungisida sistemik tidak disarankan untuk dipakai secara berturut-turut, antara 1, 2, atau 3 hari langsung kita spray kembali. Jadi sebaiknya fungisida ini untuk interval penyemprotan antara 7 hingga 14 hari setelah penyemprotan pertama. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Fanlip 1R, channel yang membahas tentang pertanian. Bila ada saran atau tanggapan untuk video saya ini, silakan tulis di kolom komentar. Like dan share, jangan lupa di subscribe. Salam petani.